Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum masuk pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk presensi, teman-teman bisa tuliskan nama kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika sudah presensi semua, kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang teks pidato. Ada yang ingat teks pidato itu apa? Ya betul, teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah berupa perungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara mengenai satu hal dari banyak orang. Wah, ternyata semua pinter-pinter ya. Terus, pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi tentang cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu cerita pendek itu apa? Iya benar, cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atas solusi dari masalah yang dihadapi. Cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk tulisannya singkat, lebih pendek dari novel. Yang ke-8, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Yang ke-9, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Yang ke-10, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Unsur-unsur di dalam cerpen. Di dalam sebuah cerpen terdapat unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur cerpen dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik berasal dari luar cerpen tersebut. Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter yang terdapat dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam sebuah konflik. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Yang ketiga, latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan terjadinya atau peristiwa dalam cerpen itu. Yang latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. 4. Alur atau plot. Dalam rangkaian kronologi peristiwa,
Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Alur mundur adalah cerpen peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti seorang seperti dia, mereka, sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang hidup pengarang. Latar belakang yang dimiliki si pengarang dapat memengaruhi cerita pendek atau cerpen yang dihasilkannya. Misalnya, kondisi psikologi penulis saat menulis, pandangan politiknya, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal penulis juga dapat mempengaruhi dalam karyanya. Misalkan kondisi perekonomian, situasi sosial politik, dan lain-lain. Kemudian struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. Yang kedua, orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter, watak, tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Resolusi adalah pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Wah, tak terasa materi kita tentang cerpen sudah selesai. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.